Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kelancaran kemudian dalam melakukan pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini. Oke, berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasir wala tu'asir, Rabbi tahmim bil khair. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Oke, di pertemuan sebelumnya, saya kan sudah menjelaskan tentang pengantar produk grafika ya. Saya jelaskan produk grafika itu apa, kemudian saya masuk ke sejarah perkembangan grafika, mulai dari perkembangan grafika sebelum manusia mengenal tulisan, di mana pada saat itu ternyata produk grafika sudah ditemukan yang berada di dinding pada gua-gua prasejarah. Nah, pada hari ini saya akan lanjutkan lagi terkait dengan perkembangan atau sejarah perkembangan produk grafika ya, lanjutan dari yang minggu kemarin, yang hari ini saya lanjutkan perkembangan produk grafika ketika manusia sudah mulai mengenal tulisan dan mereka sudah mulai belajar bagaimana mengembangkan sebuah teknologi cetak. Oke, langsung kita mulai saja ya yang pertama nih. Nah, perkembangan teknologi cetak itu diawali dengan perkembangan teknologi cetak dengan menggunakan papan kayu yang diukir. Nah, jadi kalian tahu papan kayu ya. Jadi dulu ya, sebelum ada teknologi cetak yang modern, nah itu ada teknologi cetak dengan menggunakan papan kayu. Nah, papan kayunya itu diukir sesuai dengan kalimat atau kata-kata yang ingin dicetak di media cetak. Media cetak itu ya misalnya ya kertas, kain, dan sebagainya. Nah, perkembangan teknologi cetak dengan papan kayu yang diukir ini itu dulu pertama kali berkembang di Cina ya. Di Cina pada dinasti Han, nah berkembang sekitar tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Kemudian dari perkembangan teknologi cetak dengan papan kayu yang diukir ini, yang di Cina itu ternyata juga berkembang di Korea pada tahun 704 Masehi yang biasa dikenal dengan nama The Pure Light Dharani Sutra gitu. Nah, jadi di Cina dan di Korea itu merupakan pelopor dari perkembangan teknologi cetak. Jadi dulu ya, nah itu kalau misalnya kita mau nyetak tulisan di media cetak, nah itu menggunakan teknik yang seperti ini. Jadi ada papan kayunya itu diukir-ukir sesuai dengan keinginan kita ya. Kita mau mencetak apa, nah kita ukir dulu papan kayunya, kemudian papan kayu kita yang sudah diukir itu di bagian atasnya kita kasih tinta atau pewarna, kemudian setelah dikasih tinta dicetakkan ke media cetaknya. Jadi seperti stempel, ada papan kayu diukir, dikasih tinta, kemudian dicetakkan ke media cetaknya gitu. Nah, itu berkembang di Cina dan Korea. Korea itu negara kelahiran kembaran saya, Jungkook. Itu ya. Nah, canda. Oke, lanjut ya. Kemudian perkembangan teknologi cetak yang selanjutnya itu ternyata kembali lagi berkembang di Cina. Nah, bedanya apa dengan yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya itu teknologi cetaknya itu dilakukan di selembar papan kayu kemudian diukir-ukir ya. Jadi selembar papan kayu itu diukir langsung dalam bentuk satu kalimat atau satu paragraf atau gambar tertentu. Kalau yang berikutnya ini itu ternyata dia membuat satu acuan cetak dengan bahan keramik ya. Jadi dengan bahan keramik dan yang diukirkan itu adalah jadi per huruf, bukan langsung per kalimat gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mencetak beberapa kata atau kalimat, berarti kita tinggal menyusun keramik-keramik yang sudah diukir dengan masing-masing huruf gitu. Nah, jadi gambarnya seperti yang di sebelah kanan ini. Nah, teknologi yang seperti ini itu berkembang di Cina pada zaman dinasti Biseng ya pada tahun 1040 Masehi. Nah, ini bahannya keramik. Kemudian sama dari teknologi cetak yang berkembang di Cina ini ya yang menggunakan cetakan keramik ini ternyata juga disaingi kembali oleh Korea ya. Nah, jadi di abad ke-13 di Korea muncul lagi inovasi cetak yang terbuat dari bahan logam. Nah, inovasinya sama seperti ini. Jadi ada acuan cetak seperti ini ya, kotak-kotak seperti ini ya, diukirkan dengan satu huruf satu huruf. Cuman kalau yang di Korea itu dia menggunakan bahan logam. Kalau di Cina tadi menggunakan keramik.
Kemudian berkembang lagi ke Jerman sekarang, ke daerah Eropa. Nah, kalau yang di Eropa menggunakan apa? Kalau di Eropa itu teknologi cetaknya berkembang dengan menggunakan mekanik untuk menekan acuan cetak terhadap kertas. Nah, cuman dia teknologinya atau cara mencetaknya itu hampir sama seperti yang sebelumnya. Jadi perhatikan gambar ini sebelah kanan nih. Nah, ini kan ada orang nih. Nah, yang saya tunjuk pakai kursor ini namanya Johannes Gutenberg nih. Nah, ini orang Jerman. Nah, dia lagi mencetak di pada media media kertas nih. Nah, kertasnya yang saya tunjuk pakai kursor Mas ini. Nah, yang di bagian sini, nah ini ya. Nah, itu adalah acuan cetaknya. Nah, acuan cetaknya itu hampir sama seperti yang dibuat di Cina dan Korea. Jadi di bawah ini ya, di bawah mesin presnya ini itu ada acuan cetak yang terdiri dari huruf-huruf dan kata seperti itu. Jadi huruf-huruf dan kata itu dikasih tinta kemudian dipres atau ditekan menggunakan alat ini. Nah, sehingga nanti tercetak di media cetak yang saya tunjuk pakai kursor Mas ini. Gitu. Nah, ini si Gutenberg sedang mendemokan alat buatannya kepada raja dan ratu yang ada di Jerman. Oh maaf, yang Johannes Gutenbergnya yang ini ya, yang sedang yang pakai yang sedang bawa kertas ini. Nah, dia sedang menunjukkan alatnya. Kalau ini tukangnya nih, pembantunya Johannes Gutenberg gitu. Nah, teknologi yang berkembang di Jerman ini ternyata berkembang pada tahun 1433 Masehi. Sekarang yang berikutnya, nah ini teknologi cetak yang sudah mulai modern yang biasa kita temukan ya, kita temukan di fotokopian, di sekolah, di rumah barangkali juga ada ya. Nah, itu teknologi cetak dengan sentuhan teknologi digital pada zaman sekarang. Jadi pembuatan grafis, teks dan sebagainya itu sudah mulai dibuat dengan menggunakan komputer ya. Jadi tidak melakukan ukir-mengukir di papan kayu, keramik maupun di logam. Tapi di teknologi cetak yang modern ya, yang sekarang ini itu sudah menggunakan komputer. Jadi nggak perlu ngukir papan, nggak perlu ngukir keramik dan sebagainya. Nah, jadi dibuat di komputer kemudian langsung bisa dicetak dengan alat. Nah, alat pencetaknya itu namanya apa? Nah, alat pencetaknya itu namanya printer. Nah, seperti di gambar sebelah kanan ini. Tuh, nah, kalau yang media kalau yang teknologi cetak yang paling modern ini, itu media cetaknya bisa bervariasi ya. Jadi nyetak dari komputer itu ternyata medianya sekarang sudah bervariasi. Kalau dulu kan hanya di kertas saja. Kalau sekarang nyetak dari komputer bisa diaplikasikan langsung ke kain, kemudian ada keramik juga bisa. Pernah dengar kaos printing ya? Kaos printing itu ya kaos yang gambarnya itu dibuat di komputer, kemudian hasil gambarnya itu langsung di-print di media kaos tadi, gitu. Sudah saya jelaskan perkembangan teknologi cetak ya, mulai dari tadi yang pertama perkembangan teknologi cetak di Cina ya, yang masih menggunakan ini, papan kayu yang selembar papan kayu yang langsung diukir beberapa huruf, beberapa rangkaian huruf ya, sehingga dia menghasilkan satu kalimat atau paragraf seperti ini ya. Nah, ini kan kalau buku atau media yang mau dicetakkan banyak kan ya masih worth it lah. Nah, kalau cuman satu, nah nanti capek di mengukirnya dong, gitu. Kemudian berkembang ke ini ya, jadi acuan cetaknya itu dibuat satu keping. Nah, ini berkembang di Cina dan Korea ya. Kemudian mulai ada perkembangan teknologi cetak di Eropa, yaitu di daerah Jerman ya. Dia menggunakan teknik mekanik untuk menekan acuan cetak, kemudian berkembang lagi dengan adanya sentuhan teknologi digital. Nah, jadi dibuat di komputer atau laptop, kemudian dicetak menggunakan alat yang namanya printer. Itu, semoga bisa dipahami. Minggu depan ya untuk anak-anak kelas 10 nih saya ingatkan minggu depan akan saya adakan kuis ya. Kuis akan saya lakukan dengan menggunakan aplikasi Google Form. Materinya apa? Materinya ya terkait dengan produk grafika, pengantar teknologi grafika ya. Grafika itu apa? Sampai ke yang terakhir saya jelaskan pada hari ini. Nah, perkembangan teknologi cetak yang modern ini.
Demikian yang dapat saya sampaikan, silahkan dipersiapkan kuisnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.